Halo, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat ya teman-teman. Gimana kabar kalian teman-teman? Aku lama banget nggak bikin video ya. Apa namanya? Maaf ya yang belum saya datengin ke tempat kalian karena aku sibuk ya sama majikan itu kesana kemari itu. Kalau sudah jalan itu kayaknya malas sekali itu lihat HP ya. Terpaksa itu aku juga nggak tahu nasib nasib channel aku gimana ya teman-teman. Semoga kalian semua baik-baik aja ya teman-teman. Aku udah balik lagi ke Hong Kong dan saya mencoba bikin bikin konten ya. Apa sih namanya? Kemarin pas aku pulang dari Taiwan itu apa namanya ada Taipung nomor 9 ya. Dari pagi tuh waktu kita mau terbang ke Hong Kong itu pagi itu katanya cuman typhoon nomor 3 ya, jadi nggak masalah ya kita pulang terbang dari Taiwan ke Hong Kong gitu ya. Ternyata setelah udah di tengah perjalanan ada kabar itu di Hong Kong sekarang ada typhoon nomor 9. Jadi hati-hati kalian yang karena kita sudah udah setengah jalan, maksudnya sudah di atas, sudah hampir sampai ke Hong Kong, tiba-tiba typhoon nomor 9 itu udah datang gitu. Jadi terpaksa dilanjutin. Pantesan ya di apa namanya di pesawat itu apa sih namanya goyangnya itu terasa banget ya. Jadi anak saya yang biasanya nggak maksudnya nggak takut gitu, kemarin ternyata agak takut, dia pegang erat-erat sama ibunya ya, aku di sebelahnya. Cuman aku kaget, ih kok bisa dia kayak gitu, biasanya kayak gitu enggak, aku tanya sama majikanku perempuan, enggak, biasanya sih biasa aja dia duduk sendiri lihat HP gitu, tapi kemarin mungkin ketakutan itu apa goyangnya itu benar-benar apa namanya benar-benar terasa. Jadi eh, mungkin dia agak kaget juga, tapi dia nggak tahu ada apa kayak gitu ya. Oh ya teman-teman, apa sih namanya, maaf ya kemarin ya, aku cuman terpaksa itu cuman bikin video apa sih namanya short video ya, aku belum upload lagi video yang panjang dan aku belum sempat datangin ke tempat kalian ya. Nanti insya Allah pelan-pelan saya datang ke tempat kalian ya. Teman-teman, aku tadi temanku itu nganter ini ya, apa mikrofon baru. Aku mau mencoba itu bagus enggak ya, ini murah meriah di Cina ya, murah meriah itu enggak sampai 50 kalau enggak salah, aku dibelikan sama temen. Sekarang aku mencoba ya, suaranya bagus dan enggak. Aku dulu punya yang bagus ya, harga hampir $400, tapi aku nggak bisa pakai, nggak tahu caranya itu gimana gitu ya, cuman ya masih ada di sebelah di kamarku sana. Jadi kayak gitu teman-teman, semoga kalian semakin sukses ya. Aku ngikut di belakang nggak apa-apa, soalnya aku sendiri tahu kalau aku sibuk, bukan sibuk gimana ya, jadi ikut majikan kesana kemari nggak bisa ditolak kan, aku namanya lagi kerja gitu, jadi nggak bisa ditolak. Sekarang saja aku kemarin habis dari Bali ya, habis dari Bali pulang ke Hong Kong itu sakit perut terus. Setelah sembuh sakit perutnya, tinggal apa namanya batuk batuk sampai sekarang. Pergi ke Taiwan sampai sekarang, balik ke Hong Kong lagi belum sembuh. Sampai majikan Mbah Putri itu, kamu batuk terus sih katanya. Iya Mbah, aku habis dari itu udah ke dokter tapi tetap aja belum sembuh. Jadi ya begitulah, nggak enak ya orang sakit minum obat nggak bisa konsentrasi dengan channel sendiri. Teman-teman, ternyata ini lumayan oke ya, jadi daripada nggak ada ya, pakai ini juga nggak apa-apa, tapi nggak tahu ini karena murah, nggak tahu tahan berapa lama ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin kan saya habis dari Taiwan ya, saya habis dari Taiwan itu bawa oleh-oleh apa teman-teman, ini lihat, ini oleh-oleh saya dari Taiwan. Ini apa teman-teman, ini jeruk Bali namanya ya, tapi jeruk Balinya kok kecil-kecil ya, dan jeruk Bali ini udah kering ya, saya pikir ini kering dan tinggal menunggu busuk terus tinggal dibuang ya, tapi ternyata kata
kata Mbah Putri itu, kamu edan, justru yang kering begini, keriput begini nih yang sudah mateng katanya. Oh, aku jadi ketawa ya teman-teman. Mbak Putri itu bilang begitu. Katanya ini bertahan bisa mungkin setengah tahun atau setahun, aku enggak, setengah tahun lah mungkin ya, mungkin setengah tahun itu enggak apa-apa ya. Tapi aku heran, saya kemarin bawa banyak ya di koper itu, berat banget ya. Saya pulang ke Hong Kong itu pas ada typhoon itu aku nggak dapet taksi, nggak dapet bis ya teman-teman. Sedih sekali ya, bawa barang tapi bawa koper, bawa barang itu tenteng oleh-oleh itu nggak bisa, nggak ada bis. Jadi nunggu taksi pun lama banget ya. Apa sih namanya dan ada typhoon kayak gitu, itu tukang taksinya itu meminta lebih banyak lagi ya, maksudnya ongkosnya itu lebih banyak lagi, yang biasanya cuma sekian, jadi cuman plusnya itu $200 ya, plusnya saja. Deket itu kan, karena deketnya itu 200, kalau dari airport ke rumah itu mungkin mahal lagi ya, karena itu benar-benar sudah nggak ada taksi, nggak ada kendaraan umum yang untuk bisa mengantar aku pulang, itu nggak ada ya. Jadi terpaksa aku naik taksi, bawa koper, bawa ini itu ongkos taksi itu sebenarnya cuma $70 ya, tapi itu plus minta ongkos karena ada typhoon kan di Hong Kong, di pemerintah Hong Kong kan nggak boleh, maksudnya nggak boleh kerja ya, itu berbahaya ya. Jadi terpaksa itu pun nganter orang. Setelah nganter orang ke MTR, aku di situ tanya ke tukang taksinya, Pak, bisa antar saya nggak? Dia bilang bisa, tapi nambah 200. Oh, aku kan kaget ya. Oh, terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Terus naiklah, akhirnya sampai dengan selamat sampai rumah ya. Saya bawa oleh-oleh sama bawa koper, bawa ini itu banyak berat gitu ya. Kalau nggak berat sih aku naik MTR sampai bawah rumah itu bisa. Cuman kan angin dan hujan, jadi mungkin nggak bisa jalan. Terpaksa aku ya udah naik taksi sampai rumah itu $300 ya, cuma hanya naik taksi dari stasiun Kowloon MTR itu ya. Tapi gak apa-apa, aku udah alhamdulillah selamat sampai rumah. Terus udah kayak gitu, aku bawa dari Taiwan itu baru aja di Hong Kong 2 hari, ada yang sudah kayak mungkin kematangan di dalam koper ya, kepanasan jadi mateng gitu, jadi kulitnya rusak tapi dalamnya masih bagus. Ternyata memang Mbah Putri itu ngomongnya benar, ini sudah keriput tapi dalamnya manis dan masih bagus begitu. Jadi saya baru tahu ya, saya pikir, saya itu udah khawatir, kok jeruk Bali kok peot-peot begini kayak orang tua, aku bilang begitu. Aku diketawain sama Mbah Putri ya, katanya ngawur deh ngomong, iku lo yang bagus, kering begini itu yang bagus dan sudah manis katanya. Oh begitu. Oh ya teman-teman, ayo mari kita potong kulit ini, apa namanya, bantu aku ngupasin ini. Saya mau masukin kulkas biar nggak rusak ya, aku takut bosok. Jadi saya kupas, nanti saya bungkus plastik lagi, setelah itu saya masukin kulkas. Nah, aku mau kupasin ini jeruk balinya, saya kupas, saya masukin kulkas, jadi biar besok nggak rusak ya. Apa sih namanya, ini untuk majikanku yang laki-laki itu suka ini, soalnya dia dari Taiwan ya, jadi dia suka buah yang asalnya dia gitu. Nah, ini setelah saya kupas, nanti saya masukin ini, terus masukin plastik ya teman-teman. Aku kupas ya, biar apa sih namanya, ini saya heran teman-teman, saya pulang ke tanah air ya, ke Bali, kok bisa saya sakit perut gitu loh, padahal kan tanah air kita, tanah air sendiri gitu ya. Heran dan aneh bin ajaib. Saya itu diketawain sama Bang Insan Tutor, katanya kamu itu
bukan orang kampung ya. Saya orang kampung lupa aku. Pade kok iso pulang kampung sendiri kok sakit perut, ya mana aku tahu, aku bilang. Aku dulu juga begitu Pak, apa namanya, pas pulang kampung itu aku juga sakit perut pertama, terus aku lama nggak pulang ya karena aku tahu kalau pulang kampung itu nantinya saya sakit perut. Jadi daripada sakit ya udah nanti saya pulang sekalian kalau kalau sudah mau pulang terus gitu. Ya teman-teman, saya kupas begini saja nih. Begini saja saya masukin plastik terus masukin kulkas itu aman. Jadi kalau kayak gini masukin kulkas juga terlalu besar jadi nggak ada tempat ya, kulkasnya nggak cukup. Jadi nanti beginiin masukin kulkas satu persatu itu selesai, aman sentosa sampai kapan majikan pulang ada ini, ada maksudnya ada apa sih namanya, ada buah gitu loh. Ada yang merah, katanya ini merah tapi enggak wih, sebaja itu. Teman-teman, gimana kabarmu di kampung teman-teman? Musim apa di kampung? Aku kemarin mungkin nasibku lagi nggak baik ya teman-teman, pulang ke Hongkong ada angin topan lagi. Naik taksi mahal sekali ternyata. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Nah sekarang tinggal bungkus, lihat kulitnya. Sudah cepat kan? Dibungkus satu-satu. Dua nggak bisa ini. Oh bisa, dua bisa. Ini begini taruh di kulkas aman sampai kapan nggak bosok, mungkin 2-3 minggu ya, nggak rusak. Aku mau buka dua tiga lah, mau bikin itu apa namanya, aku mau bikin salad. Cuman 7 ternyata, 6 oh 8. Aman. Ini saya kupas, mau saya bikin apa itu namanya, jeruk bali, salad jeruk bali. Saya kan suka masak-masak, jadi apa aja bisa saya masak. Nah, ini saya kupas, nanti saya masukin kulkas. Besok kalau udah sempat waktunya kita masak salad. Aku cobain ya. Manis mah, ternyata manis. Manis juga teman-teman, tapi menurutku sih kurang apa sih namanya, kurang itu apa,
kayaknya masih kecil udah diambil gitu loh, udah dipetik gitu ya. Jadi masih kurang gimana sih, masih kecil lah, belum matang banget tapi udah dipetikin gitu loh. Jadi kayaknya ininya pun masih terlalu kecil, apa sih, buahnya itu buahnya itu masih belum besar gitu. Lihat ya, lihat ininya kecil-kecil banget ya. Jadi biasanya kan kalau yang dari Thailand itu yang mahal itu ya, ininya udah besar-besar dan banyak sekali itu jusnya ya. Ini kayaknya masih kecil udah dipetik gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini kan gratis. Ya teman-teman, caranya mengupas buah biar nggak rusak, buah apa, jeruk bali begini ya. Ini kan sudah satu siung. Terus kalian gunting sini ya, gunting atasnya, jadi nggak merusak buahnya. Nah udah begini, ini gampang banget tinggal dikupas, jadi nggak bakal rusak. Ini kan, loh, nah gampang kan. Jadi majikan itu kalau mau makan itu, kok bagus gitu, jadi dimakan. Kalau lihat jelek kayak gitu, pada putus-putus, tugel-tugel, oh majikan nggak mau makan, ya udah jelek. Tuh lihat, ini kan bagus lah, jadi satu utuh. Lihat tuh, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nih. Jadi setelah itu kita gunting itunya, atasnya semuanya gunting, jadi lebih cepet, jadi cantik nih, dan cepet lagi ngupasnya kalau udah kayak begini. Majikanku sampai bilang begini, kamu kok kayak tukang jualan buah, bisa ngupas kayak gitu. Saya bilang begini, saya sebelum ke rumahmu, saya juga udah selalu ngupasin buah kayak gitu. Saya beli buah itu yang mahal itu dari Thailand itu satu sudah, dulu ya, 4 tahun yang lalu itu sudah satu jeruk bali itu agak besar sih. Dari Thailand itu yang bagus itu 68. Sekarang sudah 70 sekian. Jadi majikanku yang dulu juga suka makan jeruk bali, tapi yang dari Thailand itu kan yang paling bagus itu dari Thailand. Ternyata dari Taiwan juga ini juga manis, tapi masih bagus saya, menurutku masih bagus saya yang dari Taiwan, dari Thailand. Soalnya yang dari Thailand ada dua macam ya. Satu yang biasa itu kurang manis, dan satu harganya mahal banget tapi dijamin manis begitu. Aku dulu selalu beli yang mahal dan yang bagus, soalnya dulu majikanku orang kaya banget ya, jadi apa, beli buah yang harus bagus. Tapi dia nggak suka produk Jepang, anti produk Jepang, dia paling suka produk Amerika atau Australia. Dia paling nggak suka produk Jepang. Memang produk Jepang itu bagus ya, tapi dia nggak suka. Menurut dia itu semua buah itu disuntik kayak dari Cina gitu loh. Jadi mau disuntik obat gitu loh biar bagus kayak gitu. Jadi dia nggak suka. Udah selesai teman-teman, lihat. Ini udah, mungkin besok atau lusa aku mau bikin ini, tadi dua ya, dua kecil-kecil penuh satu box. Ini udah saya kupas, taruh di kulkas kan dingin, itu enak. Tapi menurut saya ya, kayaknya ini nggak tahu ya, ini kayaknya kecil-kecil, maksudnya belum besar tapi sudah dipetik gitu loh. Masih bisa besar lagi atau nggak tahu, memang di Taiwan cuman kayak gitu ininya, cuman segitu
maksudnya buahnya nggak sampai besar tapi udah harus dipetik kayak gitu, aku nggak tahu. Nah ini udah satu box. Besok saya bikin salad, nanti besok ikutin lagi ya, saya bikin salad bareng-bareng. Ini yang udah itu saya masukin ke kulkas biar aman sentosa, jadi nggak bakal rusak. Ini pun saya masukin ke kulkas ya biar nggak rusak. Jadi lain kali sudah sudah nggak usah kupas-kupas, misal majikan pulang sudah ya tinggal ngupasin sedikit kan cepet selesai, meringankan kerjaan teman-teman. Udah. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya sudah nemenin aku ngupas itu jeruk Bali. Itu tadi 8 ya, saya cukup sudah selesai sudah gampang itu. Nanti kalau pas majikan pulang terus aku sibuk masak, jadi itu tinggal kupas-kupas sedikit jadi nggak terlalu lama, jadi itu gampang ya. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya sudah ngikutin aku ngupas jeruk Bali sama ngobrol nggak ngalor ngidul gak genah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagaimana kalian udah pada tidur belum? Aku jam segini masih belum ngantuk ya. Aku kan tadi minum obat, tidur sebentar pasti nggak bisa tidur, nanti mungkin tidur lagi jam 2 atau jam 3 baru tidur lagi, itu udah kebiasaan. Kalau saya tidur siang pasti begitu, tapi kalau nggak tidur siang jam paling telat itu setengah 2 itu paling cepat tidur ya. Aku biasa tidur malam gitu, setengah 2 itu tidur sampai pagi nggak bangun. Tapi kalau pagi-pagi itu udah waktunya bangun, saya itu jam setengah 8 atau jam 8 itu udah harus bangun ya, pengen kencing jadi bangun. Udah oke lah teman-teman, terima kasih banyak ya, sampai jumpa lagi, bye bye.